Kemudian untuk menjadi roti kita harus melakukan proses, yaitu proses pengemasan gitu ya, yang mana proses itu dilakukan dengan cara subkon. Nah, bagaimana untuk melakukan proses yang seperti ini ya, sebetulnya ada dua cara. Kita bisa langsung buat dari menu persediaan ke permintaan barang, atau kalau kita mau mudah sebetulnya kita bisa langsung ya, di sini dilihat di monitor perintah kerjanya ya. Kalau kita lihat di sini ada tanda plus ya. Tanda plus ini artinya proses subkon. Nah, kita bisa langsung klik saja di sini. Pada saat kita klik tanda plus itu, otomatis akan muncul yaitu permintaan barang. Sama seperti yang tadi saya sebut, kita bisa dari permintaan barang ini ya. Kalau sudah, kita tinggal ganti saja tanggalnya. Misalkan subkon itu prosesnya di tanggal 3 gitu ya. Kita tinggal ganti di 3 Juni, biaya subkonnya adalah seperti ini gitu ya. Kemudian kita tinggal klik simpan. Nah, proses selanjutnya adalah kita harus melakukan proses pembuatan PO ya. Jadi dari pembelian kemudian ke pesanan pembelian. Ini tujuannya untuk mengakui biaya yang kita keluarkan untuk proses subkon tadi. Misalkan saya subkonnya misalkan ke toko baru gitu ya. Tanggalnya adalah tanggal 3. Nah, kita klik ambil, maka kita ambilnya adalah permintaan. Di permintaan ini kita ambil nomor purchase-nya, biaya subkon, purchase requisition-nya ya, atau permintaannya. Kita klik lanjut. Setelah itu kita tinggal proses ke faktur untuk mengakui supaya kita bisa melakukan pembayaran atas biaya subkon yang dikeluarkan tadi. Seperti ini, misalkan masih di tanggal 3 juga ya. Nah, nilainya adalah 11.000. Ini nanti kalau kita mau bayar subkonnya ini ke toko baru, kita tinggal proses ke pembayaran saja. Nah, ini saya skip aja untuk pembayarannya, nanti Sobat Accurate bisa lakukan sendiri ya. Kita klik simpan. Kita perhatikan ya jurnal dari subkonnya tadi. Kalau Sobat Accurate perhatikan, di sini jurnalnya adalah WIP inventory pada account payable ya. Jadi WIP inventory ini menampung nilai dari biaya yang disubkonkan masuk ke WIP inventory. Nah, kita kembali lagi ke histori perintah kerjanya ya. Kita refresh ya di sini. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini ada proses subkon ya. Nah, ini ada proses kemudian ada selesai. Ini harusnya selesai ini ada di bawah ya. Cuma karena mungkin dalam satu hari jadi dia urutannya sepertinya ID-nya masih kurang tepat ya. Nah, jadi ini sebetulnya harusnya di bawah proses untuk selesainya. Nah, setelah kita selesai, kita akan finishing nih. Jadi setelah tadi udah dikemas, kita akan finishing barang jadi ya, menjadi barang jadi. Caranya bagaimana? Caranya kita dari manufaktur ke penyelesaian barang jadi. Nah, di sini kita buat ya WO, misalkan finishingnya ini ternyata terjadinya itu 2 kali ya, parsial gitu. 60-40. Nah, jadi Accurate Online dengan fitur manufaktur ini sangat mengakomodir untuk penyelesaian atau finishing parsial gitu ya. Kita tinggal masukkan roti, misalkan baru selesainya tanggal 4 pagi hari, baru 60 misalkan seperti ini. Nah, kita klik lanjut, kemudian kita klik simpan. Nah, kita bisa perhatikan jurnalnya. Nah, jurnal ini di sini ya, rincian jurnalnya ini ada inventory finish good pada WIP inventory ya. Nilai ini menggunakan nilai standard cost. Kemudian sorenya selesai lagi 40 ya sisanya. Kita pilih tanggal 4, kemudian kita klik di sini ya, roti. Nah, di sini otomatis tinggal sisanya saja 40 ya. Kita klik lanjut, kemudian kita klik simpan. Nah, kita perhatikan di historinya kalau kita refresh ya, jadi seperti ini. Jadi ada penyelesaian 60, kemudian ada penyelesaian sebanyak 40. Setelah itu, jika kita lihat di tahapan manufaktur, di sini ada alokasi biaya produksi. Nah, ini alokasi biaya produksi ini jika kita sudah tahu ya nilai real dari biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, contoh misalkan dalam 1 bulan ini transaksinya cuma itu saja tadi gitu ya. Dan ternyata ada biaya untuk wages ya, atau biaya upah dan biaya electricity ataupun listrik itu senilai 24.000 dan 23.000 ya untuk electricity. Nah, kita inputnya di mana? Kita inputnya dari kas bank ya. Jadi kita masuk ke kas bank, kemudian kita ke pembayaran. Nah, di pembayaran kita masukkan misalkan keluarnya dari kas gitu ya. Tanggalnya misalkan katakanlah tanggal 5 misalkan keluarnya. Nah, di sini kita pilih ya, misalkan wages-nya ya, wages expense-nya misalkan di sini adalah 24.000.
Kemudian ada electricity sebesar 23.000 ya. Seperti ini. Kita klik simpan. Ketika kita sudah mengeluarkan biaya tadi yang realnya, baru kita bisa melakukan proses alokasi biaya produksinya. Nah, di sini kita baru bisa melakukan proses alokasi. Misalkan, katakanlah misalkan alokasi di akhir bulan gitu ya. Misalkan tanggal 30, misalkan kita buat seperti ini. Nah, kita alokasi bulan Juni, kita ambil ya. Nah, di sini otomatis ada muncul electricity dan wages expense-nya. Nah, kenapa akun itu muncul? Akun itu muncul karena di persediaannya di barang dan jasa untuk item yang bertipe conversion cost atau biaya produksi ini kita sudah set ya. Contohnya nih, biaya produksi di biaya add-on akunnya adalah wages expense. Kemudian untuk di biaya panggang juga ini sudah disetting ke electricity. Nah, kalau yang tadi untuk yang kemas karena dia subcon, jadi dia tidak diperhitungkan atau tidak dilihat ya nilainya ya, karena dia di subcon gitu. Munculnya langsung ke WIP. Nah, di sini muncul nilainya 23.000, 24.000. Kita mau alokasikan kemana nih? Jadi ini di sini adalah akun biaya yang dikeluarkan, sedangkan yang di sini adalah untuk WO yang mau menerima porsi alokasinya. Nah, di sini karena kita ceritanya WO-nya cuma ada satu, otomatis ya tentu hanya dialokasikan ke WO ini saja. Ya, kita klik lanjut, kemudian kita klik simpan. Nah, jurnalnya apa dari alokasi itu tadi ya? Kalau kita perhatikan di sini jurnalnya adalah seperti ini. Jadi WIP inventory-nya di debit, dikreditkan nilai wages expense dan electricity-nya ya sebesar 24.000 dan 23.000. Oke, kita sudah sampai di proses yang namanya adalah mengalokasikan ya. Setelah sudah dialokasikan, katakanlah kita sudah terjadi penjualan ya. Nah, ada faktur penjualan, barangnya ini sudah dijual ya. Jadi roti ini dijual misalkan ke toko roti ABC ya. Misalkan tanggal 30 lah. Kita samakan saja ya dengan proses alokasinya tadi. Kemudian kita jual misalkan tadi roti ya sebanyak 100 ya. Jadi 100-100-nya itu kita jual semua ya. Ketika kita klik simpan ya, Sobat Accurate bisa perhatikan di sini untuk jurnalnya adalah seperti ini ya. Jadi account receivable ini 1 juta. Nah, kemudian cost of goods sold finished good-nya adalah senilai ini 431.750. Nilai dari standar cost dari produk roti itu sendiri ya. Di sini kalau kita lihat ya. Nah, nilainya di sini adalah 43175 ya untuk nilai dari 100 roti. Ya, ini 43175 itu untuk 10, kalau 100 jadi 431.750. Ya, itulah mengapa di Accurate Online itu untuk COGS produk yang dijual itu akan menggunakan nilai dari standard cost gitu ya. Nah, ini ceritanya sudah laku. Kalau sudah, kita lakukan proses akhir bulan ya. Jadi ceritanya kita sudah selesai di bulan Juni, kita lakukan yang namanya proses akhir bulan ya. Di proses akhir bulan ini nanti kita akan lihat apa yang akan dilakukan Accurate. Ya, jadi di sini kita pilih bulan Juni ya. 2021, kemudian kita klik simpan, kita klik lanjutkan. Kita perhatikan ya, di sini di daftar laporan kita lihat dulu untuk laba rugi standar ya. Kita lihat periode bulan Juni. Nah, di sini ada tampil ya. Ada penjualan 1 juta, ada COGS 431.750, kemudian ada varians. Varians ini senilai 31.250. Nilai ini dari mana sih? Nilai ini adalah selisih dari standar dan juga actualnya. Kalau kita mau lihat rinciannya dari mana, sebetulnya di laporannya juga sudah ada ya. Di laporan manufaktur ya. Jadi di sini ada manufaktur, kemudian ada rincian perintah kerja. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah, nilainya seperti ini. Ya, jadi ada nilai rinciannya ini ada standarnya, ini ada actualnya. Nah, seperti ini. Jadi ada selisih 31.250 dan di sini muncul 31.250 ya. Dia akan ditampung ke varians. Karena kita waktu pengaturan di preferensi kita memilih agar varians ini tetap ditampung di
akun varians gitu ya. Itu hasil dari proses produksi selama 1 bulan, yaitu bulan Juni ya. Nah, di sini juga ada nilai untuk depreciation dan yang lain-lainnya. Kemudian ada report pendukung lagi di manufaktur, yaitu harga pokok produksi. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya harga pokok produksinya seperti ini ya. Di sini menunjukkan ada minus 31250 ya untuk variansnya seperti itu. Nah, saya ingin menginformasikan fitur alokasi biaya varians produksi ke produk ini ya. Nah, ini kita akan lihat perbedaannya. Nah, misalkan kita centang ini ya, alokasi biaya varian produksi ke produk, lalu kita simpan. Nah, yang terjadi adalah nanti pada saat kita melakukan period end ulang atau proses akhir bulan ulang di bulan Juni, nanti nilai ini akan masuk ke sini ya. Jadi dia akan menjadi pengurangnya karena dia nilai variansi ini dimasukkan ke nilai produk, yang mana nilai produk tadi sudah dijual, finish COGS-nya adalah senilai ini. Kita hapus ya, contohnya ya, proses akhir bulannya kita hapus bulan Juni ya, kita hapus, kita pilih ya. Nah, kemudian tadi kita sudah merubah ya di preferensinya, untuk pilihannya varians tadi akan kita alokasikan ke produk ya. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Kita lakukan proses akhir bulan di bulan Juni ya. Kita klik simpan, kita klik lanjutkan, lalu kita masuk ke bagian daftar laporan. Ini awalnya seperti ini. Kalau kita klik refresh, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Jadi nilainya itu masuk ke COGS barang ya, atau ke nilai barang yang tadi sudah dijual. Demikian juga di rincian perintah kerja. Kalau kita klik refresh, di sini nilainya jadi 0 ya. Tidak ada lagi selisih 31250. Demikian juga di harga pokok produksi ya. Di sini kalau kita klik refresh, dia jadi 0. Kurang lebih seperti itu Sobat Accurate. Cukup mudah bukan cara untuk setup database dan juga input transaksinya? Ya, pastinya Sobat Accurate akan dengan mudah memahami tutorialnya. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mastering Accurate supaya kita makin tambah semangat lagi bikin videonya. Ciao!